Salam Edufficial, jangan lupa mengklik tombol subscribe. Halo adik-adik, selamat datang kembali di channel kita Edu Official Mudah dan Pasti. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap semangat belajar ya adik-adik. Adik-adik, kali ini channel Edu Official akan membagikan prediksi soal UTBK SBMPTN 2020 untuk tes potensi skolastik mudah dan pasti auto lulus. Mudah-mudahan ya adik-adik. Hai adik-adik, kali ini channel Audio Official akan membagikan pembahasan untuk tryout akbar UTBK SBMPTN Part 2 yang saya bagikan secara gratis. Bagi adik-adik yang belum mengikuti tryout akbar Part 1 dan Part 2, jangan bersedih hati karena kakak akan membagikan tryout akbar Part 3 gratis. Caranya gimana kak? Caranya sangat mudah. Silakan adik-adik chat kakak di nomor Telegram. Kakak akan bagikan bagaimana cara untuk mengikuti tryout akbar gratis untuk UTBK SBMPTN 2020. Ingat, sangat untung bagi kalian untuk mengikuti ujian UTBK SBMPTN tryout akbar ini karena akan diadakan rankingan dan kalian adik-adik bisa mengukur kemampuan adik-adik dan melihat rival adik atau saingan adik-adik. Adik-adik, kali ini channel Audio Official juga akan membagikan pembahasan untuk setiap tryout akbar yang diadakan. Oleh karena itu, jangan lupa kepada adik-adik juga untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar adik-adik tidak ketinggalan video selanjutnya yang kakak bagikan. Jangan lupa ya adik, klik tombol subscribe, like, dan komen. Semoga adik-adik bisa masuk lulus perguruan tinggi negeri ITB, UGM, UI, atau perguruan tinggi negeri lainnya. Baiklah adik-adik, tanpa berlama-lama, mari kita membahas prediksi soal UTBK mudah dan pasti. Apakah adik-adik sudah siap? So pasti ya adik-adik. Oke, next soal nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Nilai X adalah A 40, B 49, C 64, D 36, E 42. Menurut adik-adik jawaban tepat good, yang benar adalah D 42. Caranya gimana kak? Gini, perhatikan ya pada gambar adik-adik. Ini ada angka 1, 4, 9, 16, dan 25. 1 itu otomatis adalah 1 pangkat 2. Kemudian selanjutnya 2 pangkat 2. Selanjutnya 3 pangkat 2. Selanjutnya 4 pangkat 2, 16. Selanjutnya 5 pangkat 2, 25. Selanjutnya otomatis 6 pangkat 2 yaitu 36. Maka jawaban yang tepat apakah? Ya otomatis D yaitu 36. Mudah dan pasti. Oke adik-adik, untuk karena itu untuk mengerjakan soal-soal seperti ini jangan terlalu berpikir jauh bahwa ini soal yang sulit. Tetapi ketika adik-adik sudah menemukan polanya, otomatis adik-adik akan mudah untuk menemukan jawabannya. Apakah Anda tetap semangat adik-adik? Saya harap kalian tetap semangat. Next, soal berikutnya soal nomor 11. Suku ke-20 dari barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, 11 adalah A 30, B 35, C 40, D 41, E 43. Jawaban yang benar adik-adik good, yang benar adalah D 41. Caranya gimana kak? Ini adalah soal barisan deret aritmatika. Rumus umumnya gini adik-adik, suku ke N sama dengan A ditambah dengan N dikurang 1 dikali dengan B. A-nya ini adalah suku pertama atau U1. B-nya ini adalah bedanya. Cari bedanya gimana? Yaitu U2 dikurang U1. Atau bisa juga U3 dikurang U2 dan seterusnya. Nah, di dalam soal diketahui bahwa ini adalah barisan aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika ini kemudian diketahui juga ditanya itu adalah suku ke-20-nya. Nah, adik-adik untuk mencari suku ke-20-nya, adik-adik mau membuatnya itu dengan rumus. Untuk mencari suku ke-20 tadi U20 sama dengan A tambah N dikurang 1 kali B, di mana N ini adalah 20 ya adik-adik. Karena ini adalah N-nya 20, maka suku pertamanya berapa? 3, maka 3 ditambah N-nya adalah 20 dikurang 1 kali B-nya. Bedanya kan U2 dikurang U1. U2-nya berapa? 5. 5 dikurang 3 berapa adik-adik? 2, maka bedanya adalah 2. Maka sama dengan 3 ditambah 20 kurang 1 berapa adik-adik? 19. 19 dikali 2, maka
3 ditambah 19 kali 2 berapa adik-adik? Yaitu 38. Maka 38 tambah 3 sama dengan 41. Maka jawaban yang tepat adalah D, 41. Jangan lupa ya adik-adik, untuk menentukan rumus suku ke N ini adalah rumusnya untuk barisan aritmatika. Masih tetap semangat adik-adik? Good. Next, soal berikutnya, soal nomor 12. Diketahui deret aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36. Berapakah jumlah 20 suku pertama tersebut? A. 700, B. 730, C. 830, D. 930, E. 1080. Jawaban yang tepat menurut adik-adik? Good, yang benar adalah E, yaitu 1080. Caranya gimana kak? Nah adik-adik sangat mudah. Untuk mencari rumus suku ketiga tadi adalah U3 sama dengan A ditambah N. N nya pasti 3 kurang 1, 2. Berarti A tambah 2B. Suku ketiganya berapa adik-adik? 24 sama dengan A ditambah 2B. Ini adalah untuk yang pertama. Yang next yaitu U6, maka U6 sama dengan A ditambah 6 kurang 1 adalah 5B. Ini adalah yang kedua. Nilai U6 nya berapa adik-adik? Diketahui 36 sama dengan A ditambah 5B. Ini adalah yang kedua. Maka eliminasi substitusi atau eliminasilah persamaan pertama dengan persamaan kedua. Nah, untuk mencari persamaan pertama dengan persamaan kedua, adik-adik tinggal bisa mengurangkannya. A dikurang A tewas. Maka ini dikurang 24 dikurang 36 berapa adik-adik? Minus 12. Maka ini minus 12 sama dengan A dikurang A tewas. Berarti ini tinggal minus 3B. Maka berapa B-nya adik-adik? Dapatlah B-nya yaitu nilainya 4. Nah, untuk mencari A-nya berapa kak? Kita simpan B-nya 4 ya adik-adik. Nah, untuk mencari A-nya tinggal masukkan ke persamaan pertama boleh, persamaan kedua juga boleh. Nah, persamaan pertamanya itu adalah 24 sama dengan A ditambah 2B. Maka 2B adalah 2 kali 4 sama dengan 8. Maka A-nya berapa dek? Otomatis 24 dikurang 8. 24 kurang 8 berapa adik-adik? Yaitu 16. Maka didapat maka ini diputar ke kiri. Ini kan tadi 8. 24 dikurang 8 adalah 16, benar. Maka didapatlah A-nya itu sama dengan 16, B-nya itu adalah 4. Ditanya adalah 20, jumlah 20 suku pertama. Nah, untuk mencari jumlah 20 suku pertama, adik-adik tinggal buat persamaannya tadi. A 16, B-nya 4. Kita catat ya adik-adik. A 16, B-nya 4. A sama dengan 16, B-nya sama dengan 4. Maka jumlah 20 suku pertama S20 sama dengan N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali beda. Nah, suku 20-nya N-nya berapa? 20 per 2 berapa adik-adik? 10. 10. 2 kali A-nya 16, berarti 32 ditambah. Ini kan 20 berarti 19 kali 4. Dapat berapa adik-adik? Yaitu 76. Berapa 76 ditambah 32? Yaitu 108. Maka 108 dikali 10 berapa adik-adik? Dapatlah 1080. Mantap adik-adik, masih paham ya? Maka jawaban yang tepat adalah 1080. Nah, yang perlu kakak simpulkan kepada adik-adik bahwa untuk mencari rumus suku ke N dan jumlah sukunya itu adik-adik harus hafal ya, atau adik-adik harus tahu. Caranya seperti ini ya adik-adik, saya buat ya. Untuk mencari suku ke N, dibuatlah suku ke N atau UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali beda. Untuk mencari jumlah sukunya SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah N dikurang 1 kali beda. Adik-adik mau tak mau ini harus hafal ini B adik. Maka harus mau tak mau harus hafal ini ya adik-adik. Atau adik-adik bisa buka lagi kembali buku matematikanya ya. Next, soal berikutnya, soal nomor 13. Masih tetap semangat ya adik-adik. Inferior lawan katanya adalah A bagian luar, B bangunan, C perabot, D superior, E mebel. Jawaban tepat menurut adik-adik?
Good, yang benar adalah D, superior. Next, soal berikutnya soal nomor 14. 5.2 sama dengan titik-titik Australia. A 10 Sydney, B angka Eropa, C angka Canberra, D Peru Canberra, E Peru Amerika. Jawaban yang benar adalah adik-adik. Good, D, yaitu Peru Canberra, di mana 5 adalah ibu kota dari Peru dan Canberra adalah ibu kota dari Australia. Next, soal berikutnya soal nomor 15. Arkeologi (2) purbakala sama dengan meteorologi (2) A tata surya, B bulan, C bintang, D langit, E atmosfer. Jawaban yang tepat adalah good, yaitu E atmosfer. Arkeologi ilmu pelajar tentang purbakala, meteorologi tentang atmosfer. Maka jawabannya adalah E. Next, soal berikutnya soal nomor 16. Jika hari ini hujan, maka tanah basah. Jika tanah basah, maka tanah subur. Jika hari ini hujan, maka tanah subur. Jika hari ini hujan, maka tanah tidak subur. Jika tanah basah, maka tanah subur. Jika tanah basah, maka tanah tidak subur. Jika hari ini tidak hujan, maka tanah basah. Jawaban yang tepat adalah good, yang benar itu adalah A. Jika hari ini hujan, maka tanah subur. Kak, penjelasannya gimana? Nah, adik-adik, ini diketahui. Jika hari ini hujan, ini kita buat P, maka tanah basah, ini kita buat Q. Jika tanah basah, Q, karena ini adalah tanah basah setelah kita buat pertama Q, maka tanah subur ini adalah R. Untuk mencari kesimpulannya, jika ini premis pertama adalah jika maka Q, kemudian premis kedua adalah jika Q maka R, maka kesimpulannya adik-adik tinggal tewaskan. Tewas, jika P maka R, maka jika P maka R. Kesimpulannya jika hari ini hujan, maka tanah subur. Terdapat di option A. Jika hari ini hujan, maka tanah subur. Benar, mudah kan adik-adik? Ingat ya, jika premis 1 P ke Q, maka Q ke R, tewaskan Q-nya. Tinggal P maka R. Jika hari ini hujan, maka tanah subur. Sudah paham ya adik-adik? Good. Next, soal berikutnya soal nomor 17. Galib sama dengan titik-titik. A hebat, B cahaya, C bayangan, D tidak terlihat, E umum. Jawaban yang tepat menurut adik adalah good. Yang benar itu adalah E umum, bahwa galib itu adalah umum. Next, soal berikutnya soal nomor 18. Bahasa Inggris ya adik-adik. Ini. To all students, please note the examination will be held on 25 November 2019. Calculator is not allowed. Examination will start at 7:30 a.m. until 11:30 a.m. Students must be at school 50 minutes before examination starts. Shall students have any questions, contact your teacher. Thank you, Principal. What is prohibited during the examination? A. Book, B. Pencil, C. Pen, D. Calculator, E. Dictionary. And the answer is D. Calculator. Nah, penjelasannya gini adik-adik. Adik-adik memang mau tak mau harus mengerti apa dari isi dari pesan di soal ini. Kepada semua pelajar, ingat bahwa ujian akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019. Kalkulator tidak diizinkan untuk dibawa. Nah, ujian ini akan dimulai 7.30 sampai 11.30. Kemudian siswa-siswa diharapkan untuk hadir 15 menit sebelum ujian dimulai. Dan kepada setiap siswa yang punya pertanyaan, tolong hubungi gurumu. Nah, terima kasih, Prinsipal. Nah, apakah yang dilarang di dalam selama di bawah ujian? Kan tadi dikatakan bahwa calculator is not allowed. Otomatis ada calculator. Kata kuncinya sih menurut kakak ini ada kata prohibit. Nah, ada di dalam soal prohibit yaitu prohibit yang dilarang itu adalah calculator. Maka jawaban yang tepat adalah D karena dia menyentuh juga calculator di sini ya adik-adik. Oke, next soal berikutnya soal nomor 9. Ini starts ya, maaf.
Soal nomor 19. Andi, have you ever been to Jakarta? Rina, yes I have. Andi, when blah 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 blah. Rina, 2 years ago. A, will you go to there? B, have you go to there? C, did you go to there? D, are you go to there? E, do you go to there? And the answer is C, did you go to there? Penjelasannya gini adik-adik, lihat kata kuncinya. Artinya gini, sudah pernahkah kamu ke Jakarta? Ya sudah. Kapan? 2 tahun yang lalu. Berarti ini adalah past yang berlalu atau past tense. Ini kata will, otomatis salah. When have you go there? Tidak mungkin. Ini mungkin. Ini where are you go to there? Tidak. Do you go to there? Ini enggak present. And the answer is C. When did you go to there? Mengatakan past atau keadaan yang lampau. Mantap ya adik-adik. Ingat, did itu past sama dengan atau was dan were. Sementara kalau do yang present ya adik-adik. Oke, next soal berikutnya, soal nomor 20. Cermatilah ilustrasi berikut ini. Banyak orang yang kurang peduli terhadap kebersihan dan keindahan lingkungan. Padahal kebersihan dan keindahan lingkungan perlu dilestarikan karena lingkungan yang bersih dan indah itu menyenangkan. Kalimat poster yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah A. Bersih dan indah itu sehat. B. Lingkungan yang bersih menyehatkan. C. Lingkungan yang indah menyehatkan. D. Kebersihan sebagian daripada iman. E. Lestarikan lingkungan yang hidup. Menurut adik-adik jawaban yang tepat apa? Good. Jawaban yang benar itu adalah A. Bersih dan indah itu sehat. Nah, untuk mencari kalimat poster yang sesuai ini, kita harus menghubungkan dengan poster yang telah dibuat. Cermati berdasarkan ilustrasinya. Banyak orang yang kurang peduli terhadap kebersihan, ada kata kunci bersih, dan keindahan lingkungan. Padahal kebersihan dan keindahan lingkungan perlu dilestarikan karena lingkungan yang bersih. Yang diutamakan di sini adalah tentang kebersihan dan lingkungan. Nah, di sini ada B, kalimat poster yang tepat. Lingkungan yang bersih yang menyehatkan. Lingkungan yang bersih dan itu, tapi tidak ada kata-kata di sini yaitu menyehatkan. Lebih cocok dia bersih, lingkungan yang bersih tapi bersih dan indah sudah mencakup di sini yaitu sehat. Kalau pilihan C, lingkungan yang indah menyehatkan, pilihan D, kebersihan sebagian daripada iman, tidak menyinggung pada poster ilustrasi di atas. Kalau pilihan E, lestarikan lingkungan yang indah. Jadi menurut kakak pilihan yang tepat itu adalah A, bersih dan indah itu sehat. Jika adik-adik ingin memberikan komentar terhadap jawaban, silakan sehingga kita bisa diskusi bersama-sama. Oke adik-adik, demikianlah untuk pembahasan hasil tryout akbar untuk part 2. Bagi adik-adik, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan jika kalian sudah kelewatan, silakan klik tombol yang di atas kakak telah membuat. Nah, dan bagi teman-teman yang mau mengikuti tryout akbar part 3, jangan bersedih hati, bisa bergabung dengan cara gabung di link kita. Terima kasih.